Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GPD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 581. Di sini kita sudah melihat keseruannya nih ya. Sudah dimulai juga kompetisinya, yang dimana nanti memperebutkan untuk menjadi murid elit atau murid dalam ya. Entah harus dari murid luar dulu. Tapi di sini kita mengetahui sesuatu hal ya, yaitu tentang kemarin chapter sebelumnya kan Jongvan udah hampir mau dibunuh ya sama beberapa tetua yang ada di sekte Demonix ya. Nah, di saat prosesnya si salah satu tetua itu mengeluarkan kayak jiwanya ya, dan ingin ngebunuh si Jongvan, dia dihalangi sama salah satu yang bernama High Venerable atau apa ya. Pokoknya dia orang terpenting di situ, orang penting di situ. Mungkin salah satu orang tertua di klan itu atau sekte tersebut ya guys ya, dan dia sengaja melindungi Jongvan. Nah, emang nggak ditampilin di chapter sebelumnya karena mungkin nanti akan ada, tapi ya kenapa belum ditampilin, karena takut ketahuan, karena kita nggak bisa mengira-ngira, maksudnya nggak, kalau kalian belum baca novelnya pasti kalian juga bingung kan, siapa sih yang melindungi Jongvan, apakah ketua sekte atau tetua yang auranya emas itu yang dulu lagi ngomong sama ketua sekte. Nah, ternyata itu adalah salah satu orang yang dekat sama Jongvan juga yang berada di pelayan, yaitu si kakek tua. Tahu nggak, yang selalu kata-katanya itu emang kalau menurut chapter-chapter atau manualnya itu, komiknya itu nggak bisa dimengerti, dia selalu ngebahas tentang Dao ya. Nah, ternyata gue udah tahu nih, di awal gue tuh curiga sama si kakek-kakek itu, kenapa dia itu kayak udah menjalani hidup ini udah ya, emang kalau dari umur udah, cuman kayak kalau dari segi kultivasi ya seharusnya orang-orang seperti itu kan kuat ya, lebih kuat, malah sangat kuat. Nah, gue ternyata di sini terjawab guys, High Venerable itu ternyata si kakek-kakek tua itu guys. Dia itu ternyata salah satu tetua yang penting yang berada di sekte guys. Mungkin orang yang paling kuat saat ini di sekte ya guys ya. Sengaja melindungi Jongvan, dan ternyata dia juga lah yang menyuruh siapa tuh si ketua sekte buat si Jongvan ini ditaruh di tempat pelayan. Nah, dari sini gue udah nangkep kayaknya waktu di awal sebelumnya nih, pas si Jongvan masuk ke sekte ini ya kan, di chapter itu tuh ada muncul suatu jiwa emas, modal warna emas ya, bukan biru. Nah, kalau yang ini kan nih, ini yang gue gambar nih, ilustrasi ini sebelah Jongvan ini kan ada, ini tetua yang, ini bukan tetua sih, maksudnya ya ini termasuk tetua juga, tapi bukan orang yang ingin ngebunuh Jongvan ya. Ini gue gambar. Nah, tapi modelnya kayak gini, warna biru-biru gitu guys. Nah, dihalangi lah dia sama si High Venerable. Nah, disebutannya High Venerable ya, tapi gue nggak tahu kenapa. Mungkin dia yang paling kuat di situ, yang paling ya. Untungnya sih ini nggak dibunuh ya sama High Venerable. Emang menurut gue sih dia nunggu waktu yang tepat. Jadi kita udah tahu nih kenapa si Jongvan harus di sekte pemula ya. Mungkin biar dia itu nggak diserang sama para tetua guys. Nah, bayangin kalau dia tiba-tiba masuk ke murid elit, murid dalam, bisa-bisa dibunuh ya. Musuhnya langsung para tetua gitu. Sedangkan ya, meskipun Jongvannya nanti ada kemenangan, tapi kan dia bakal sekarat guys. Lawannya itu bukan hanya satu atau dua, tapi banyak guys. Nah, makanya di sini si High Venerable ini yang emang mendominasi ya, dia sengaja memasuki Jongvan di pelayan, dan akhirnya biar bisa dilindungin sama dia. Kalau menurut gue sih begitu guys ya. Nah, kita lanjut, dan nantinya kemungkinan nih ada muncul beberapa karakter yang tetua nih. Kalau yang gue gambar ilustrasi ini kan ada karakternya warna biru tuh ya. Dari denger omongannya itu aja, dia ini berarti salah satu kandidat yang akan menjadi ketua sekte di beberapa tahun yang lalu ya, sebelum ketua sekte yang sekarang. Nah, tapi dia kalah dan akhirnya nggak menang gitu untuk jadi ketua sekte. Nah, menurut gua ini di tiga orang ini salah satu tetua juga, orang yang kuat juga ya kan, tanpa disadari. Tapi menurut gue di sini mereka ini kayaknya bakalan menjadi, gue nggak tahu sih akrab apa nggak sama Jongvan ya. Kalau kelihatan dari gaya bicaranya, mereka bertiga ini paling gedek sama tetua ya, paling gedek sama aturan sekte, dan gedek juga sama si beberapa murid yang mengandalkan koneksi orang dalam. Jadi yang murid-murid yang emang real
kuat, berbakat, tapi nggak punya koneksi, ya kan, ibaratnya bukan dari keluarga yang benar-benar terpandang di sekte demonik tersebut. Nah makanya sama mereka tuh kayak ya udah dibuang gitu ke air. Ya contohnya kayak si rambut kuning tuh ya, yang dilatih sama Jovan, cewek itu kan juga orang biasa tapi berbakat gitu, sama satu lagi dah anaknya. Nah kemungkinan dia ini bisa jadi aja ya, bisa jadi bakalan akur sama Jovan, apalagi dia juga kayak salah satu guru yang mengajari kultivasi beberapa murid yang ada di sekte demonik, entah itu murid dalam ya, murid elit. Kalau menurutku seperti itu, kemungkinan bakal akrab. Tapi meskipun ada salah satu orang yang emang agak-agak selenge ya, agak-agak belagu, tapi kita lihat aja ke depannya. Nah di kompetisi ini kita akan melihat pertarungan antara muridnya Jovan yang Jovan ajarin sama si murid bangsawan, anak-anak bangsawan tuh. Nah pasti di sini bakalan dibenci banyak banget ini Jovan ya, kalau mereka tahu yang ngelatih mereka berdua tuh adalah Jovan itu sendiri. Dan Jovan juga nggak mau ikut-ikutan, nggak tahu dia bakal ikut apa enggak di pertarungan ini. Tapi kalau lawannya benar-benar orang terkuat yang dilatih sama para tetua, kalau menurut gue Jovan bisa aja ikut turun tangan, dia ikut bertarung di sini. Tapi kita lihat aja, karena rencana dia kan ingin orang yang dilatih itu menang sendiri, maksud itu tanpa dia terlibat lah di dalamnya ya kan. Soalnya nih lawannya bukan lawan kayak kaisaran dulu guys, ini lawannya tuh langsung kayak orang para tetua yang memang benar-benar kuat, yang Jovan tuh nggak bisa mau kabur kemana lagi coba ya kan. Sedangkan dia itu sedang masuk di kandang singa yang belum dia taklukkan, ibaratnya gitu guys. Nah jadi di sini kita akan melihat, nah ini juga udah selesai, gue gambar ilustrasi, dan Jovan juga sedang sudah selesai, hampir selesai juga melatih si UR apa tuh namanya ya, yang dikasih obat ya, mungkin makin tambah kuat lagi dianya. Tapi seru loh Jovan yang sekarang di sini tuh kayak bukan Jovan yang dulu ya, yang suka ngebantai dan gak mau punya murid sama sekali karena trauma juga kan dia. Dia kan paling anti banget ngajarin orang, maksudnya mau tapi harus ada keuntungannya. Sama sih sama yang sekarang juga, tapi ini lebih kayak terlalu frontal gak sih? Yang seharusnya Jovan tuh nunggu orang-orang ini pada ibadah yang dia bantu tuh nunggu kayak mau nyerahin nyawanya buat ngelindungi Jovan, baru dia pasti bantu sama Jovan. Tapi kalau ini kan kayak udah pernah jadi musuh terus dibantuin lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat cerita ke depannya nih tentang pertarungan kompetisi ya. Siapa yang menang? Pastinya menang dari murid Jovan. Kita lihat kejadian-kejadian seru apa yang bakalan ada di chapter berikutnya. Oke, ilustrasi juga udah jadi, udah gue tinggal warnain. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM IG gue aja. Nanti kita bisa belajar sama-sama dan bisa menghasilkan uang pastinya ke depannya. Dan kalian bisa gunakan skillnya untuk kerja di kantor. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.